Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Dokter yang saya hormati, Bapak Dokter Nur Haris, juga rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pertiwi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi pada ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dengan judul Membangun Strategi Bisnis yang Etis untuk Meningkatkan Reputasi Perusahaan. Topik ini saya pilih karena di era transformasi digital ini, reputasi perusahaan telah menjadi salah satu aset yang paling berharga dalam menjaga kepercayaan investor maupun para pemangku kepentingan. Reputasi yang baik tidak hanya dibangun melalui kualitas produk atau layanan, tapi juga memulai penerapan etika bisnis dalam setiap proses. Melalui presentasi ini, saya akan membahas konsep strategi bisnis yang etis, teori-teori yang relevan, faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi perusahaan, serta sebagaimana penerapan etika bisnis dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kepercayaan para stakeholder dan menciptakan keberlanjutan perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin dinamis ini. Saya izin share screen ya. Memasuki era digital transform transformasi ini, dunia bisnis mengalami perubahan yang sangat cepat. Perusahaan tidak lagi hanya bersaing melalui kualitas produk, harga, ataupun inovasi, tapi juga melalui kemampuan untuk membangun kepercayaan dan juga mempertahankan reputasi di mata para pemangku kepentingan. Reputasi perusahaan menjadi aset strategis, kemudian stakeholder menuntut transparansi dan tanggung jawab. Etika bisnis dapat meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan perusahaan. Setelah memahami pentingnya etika dalam membangun reputasi perusahaan, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar mengenai strategi bisnis yang etis sebagai landasan dalam pembahasan ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai strategi bisnis. Adapun strategi bisnis itu adalah rencana untuk mencapai tujuan perusahaan, kemudian menciptakan keunggulan dalam bersaing, dan berorientasi pada keberlanjutan perusahaan tersebut. Adapun etika bisnis eh, adalah seperangkat nilai, prinsip, norma moral yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnisnya. Menanamkan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, dan keadilan. Kemudian menjaga kepercayaan stakeholder. Adapun eh, landasan teori etika bisnis, stakeholder teori, menurut yang dikemukakan oleh Edward Freeman, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh stakeholder seperti pelanggan, karyawan, investor, pemerintah, dan pemasok, serta masyarakat. Kemudian yang kedua adalah GCG, merupakan sistem tata kelola perusahaan yang bertujuan menciptakan perusahaan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Penerapan GCG ini didasarkan pada lima prinsip utama yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder sekaligus memperkuat reputasi perusahaan. Kemudian teori yang ketiga ada CSR. CSR ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitar eh, operasional perusahaan tersebut. Kemudian ada strategi bisnis yang etis yang dapat diterapkan perusahaan untuk meningkatkan reputasi. Strategi yang pertama adalah menerapkan transparansi dalam setiap aktivitas bisnis. Strategi yang kedua adalah menjunjung tinggi integritas
dan kejujuran. Strategi yang ketiga adalah menerapkan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Serta strategi yang keempat adalah menjalankan program corporate social responsibility. Kemudian strategi terakhir adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kode etik perusahaan. Untuk memberikan gambaran mengenai penerapan strategi bisnis yang etis, saya mengambil studi kasus pada perusahaan yang sudah cukup terkenal. Beberapa tahun belakangan ini, Toyota menghadapi krisis reputasi akibat ditemukannya potensi masalah pada sejumlah kendaraan sehingga perusahaan harus melakukan recall. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran konsumen dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap merek Toyota. Dari perspektif etika bisnis, situasi seperti ini menjadi ujian bagi perusahaan. Toyota memilih mengambil langkah bertanggung jawab dengan melakukan recall secara terbuka, menyampaikan permintaan maaf, kemudian memperbaiki kualitas produk serta memperkuat sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. Jika dianalisis menggunakan stakeholder teori, keputusan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan, tapi juga mengutamakan keselamatan dan kepentingan konsumen sebagai stakeholder. Selain itu, tindakan Toyota juga mencerminkan penerapan prinsip GCG, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Perusahaan bersedia mengakui adanya permasalahan, mengambil tindakan korektif, serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Menurut saya, studi kasus ini menunjukkan bahwa reputasi perusahaan tidak ditentukan oleh apakah perusahaan pernah melakukan kesalahan, melainkan oleh bagaimana perusahaan merespon kesalahan tersebut secara cepat, jujur, dan bertanggung jawab. Sikap inilah yang pada akhirnya mampu memulihkan kepercayaan konsumen dan memperkuat reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Pada slide ini saya akan menyampaikan analisis kritis dalam dunia bisnis. Diagram ini menunjukkan bahwa keuntungan jangka pendek seringkali menjadi tujuan utama banyak perusahaan. Namun apabila perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek etika, maka keberhasilan tersebut biasanya tidak akan bertahan lama atau jangka panjang. Ketika perusahaan mampu menerapkan etika bisnis secara konsisten, maka akan tumbuh kepercayaan stakeholder, baik dari pelanggan, karyawan, investor, mitra bisnis, maupun masyarakat. Kepercayaan inilah yang akan menjadi modal dalam membangun hubungan bisnis jangka panjang. Selanjutnya, kepercayaan tersebut untuk membentuk reputasi perusahaan yang baik dibangun melalui promosi, bukan hanya dibangun melalui promosi semata, tetapi juga konsistensi perusahaan dalam menjalankan prinsip etika pada setiap aktivitas bisnisnya. Pada akhirnya, reputasi yang kuat akan mendukung keberlanjutan bisnis. Perusahaan akan lebih mudah mempertahankan loyalitas pelanggan, serta mampu bertahan menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Menurut saya inilah alasan mengapa etika bisnis tidak dipandang sebagai sekedar kewajiban moral, melainkan etika bisnis harus menjadi bagian dari strategi perusahaan karena mampu menciptakan nilai jangka panjang dan menjadi pondasi dalam membangun reputasi perusahaan yang berkelanjutan. Sebagai penutup, ada kesimpulan bahwa etika bisnis merupakan pondasi penting dalam membangun strategi bisnis yang berkelanjutan. Di tengah persaingan bisnis yang semakin dinamis, perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tapi juga mampu menjalankan usahanya secara jujur, transparan, bertanggung jawab, dan berintegrasi. Penerapan strategi bisnis yang etis akan meningkatkan kepercayaan para stakeholder. Kepercayaan tersebut menjadi dasar terbentuknya reputasi perusahaan menjadi baik, yang pada akhirnya memberikan dampak terhadap loyalitas pelanggan, kepercayaan investor, serta berkelanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa etika bisnis bukan hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga merupakan investasi strategis yang mampu menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Demikianlah presentasi singkat, padat, jelas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan seluruh rekan-rekan mahasiswa. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.